Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan penjelasan lanjutan mengenai titrasi kompleksometri. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip dasar titrasi kompleksometri dan mengenal senyawa pengompleks, zat pengompleks pada titrasi ini yaitu si EDTA, maka kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat larutan standar EDTA. EDTA biasanya seperti sebelumnya telah saya jelaskan, di pasaran itu secara komersil tersedia dalam bentuk garam dinatrium. Garam dinatrium. Jadi Na2EDTA. Nah, selain itu karena si EDTA ini di pasaran itu, karena dia bukan, jadi si larutan EDTA ini dia nggak bisa digunakan sebagai baku primer. Kenapa? Karena dia biasanya mengandung hidrat jadi nggak murni EDTA lah. Kalau kita beli EDTA nggak murni isinya EDTA doang ada hidratnya dan mungkin juga ada zat-zat tambahan, zat pengotor atau yang lainnya. Namanya juga bukan senyawa PA proanalis. Jadi kadang tidak semurni zat yang proanalis Nah, senyawa EDTA ini sendiri biasanya mengandung hidrat. Berapa hidrat yang terkandung pada senyawa EDTA? Biasanya ada 2 buah hidrat. Jadi senyawa EDTA itu kalau kita mau nulis rumus kimianya tidak seperti yang tadi sudah kita jelaskan, cuman garam dinatriumnya itu cuman Na2, H2, C10, H12, O8, N2, enggak. Tapi harus ditambahkan 2 buah hidrat sehingga menghitung MR-nya pun harus dari sini nanti kita bisa tentukan nih MR-nya berapa. Nah, tadi larutan EDTA di pasaran biasanya kan nggak murni, sehingga nggak bisa nih digunakan sebagai baku primer. Maka kalau mau digunakan untuk titrasi, si EDTA ini konsentrasinya harus ditentukan terlebih dahulu dengan cara distandarisasi oleh suatu larutan baku primer. Nah, baku primer apa aja sih yang biasanya digunakan atau yang bisa digunakan untuk menstandarisasi si EDTA? Ada beberapa macam larutan baku primer yang bisa digunakan, mulai dari larutan zinc, baik zinc klorida maupun zinc sulfat, dan juga larutan magnesium, baik magnesium klorida dan magnesium sulfat. Nah, larutan-larutan baku primer ini tentunya harus yang murni artinya dia proanalis PA, dan nanti ketika mau distandarisasi bobotnya itu harus kita ketahui, harus ditimbang dengan pasti atau dengan tepat sehingga konsentrasi EDTA bisa kita tentukan dengan akurat. Penimbangannya pun harus dilakukan dengan sebaik mungkin seperti itu. Nah, kemudian ketika nanti kita mau membuat EDTA sebaiknya dalam pembuatan larutan ini air yang digunakan tidak boleh mengandung runutan ion-ion polivalen. Kenapa? Karena khawatir si EDTA-nya itu malah nanti membentuk kompleks. Udah membentuk kompleks duluan dengan ion-ion yang ada dalam air sehingga sebaiknya karena EDTA itu dia bisa bereaksi dengan logam pada kondisi pH tertentu, maka air yang digunakan pun tidak boleh mengandung runutan ion-ion polivalen. Nah, gimana caranya biar kita bisa mempunyai biar air yang digunakan itu tidak mengandung ion polivalen? Mungkin nanti diperlukan penyulingan terlebih dahulu terhadap air yang digunakan. Bisa juga dilakukan dengan dialirkan melalui kolom resin penukar kation untuk menghilangkan semua runutan logam berat dalam air tersebut. Jadi runutan-runutan logam berat bisa kita lakukan penyulingan pada si air tersebut dengan cara dilewatkan pada resin penukar kation. Kemudian sebaiknya juga jangan menggunakan
air keran ya. Kenapa? Karena air keran itu biasanya mengandung zat pengotor yang bukan ion, yang justru nggak bisa dihilangkan si zat pengotornya itu melalui resin penukar ion ya. Intinya mah pakai air yang bebas ion lah, seperti itu. Nah, kemudian penyimpanannya itu bagaimana? Kalau kita mau membuat EDTA, maka sebaiknya penyimpanan larutannya itu disimpan dalam wadah kaca Pyrex ya, atau bisa juga dengan menggunakan wadah botol polietena ya. Ini polietena ini bisa juga kita pakai untuk menyimpan larutan ETA yang sangat encer ya, misalnya konsentrasinya 0,001 molar ya. Tapi yang paling kalau misalnya dia agak pekat, sebaiknya gunakan wadah kaca ya. Tetapi ingat ya, kalau kita mau menyimpan EDTA jangan disimpan dalam bejana kaca biasa ya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena lama-kelamaan wadah-wadah dari kaca-kaca yang lunak ya, bejana kaca basah itu biasanya nanti akan memberikan kation-kation ya, atau si bejananya itu nanti dari bejana itu justru si EDTA-nya malah akan berikatan dengan kation-kation dari wadah kaca basah tersebut ya. Biasanya baik itu kationnya itu berupa Ca maupun magnesium ya. Jadi jangan gunakan kaca basah ya, karena kalau pakai kaca basah nanti kation-kation pada si kacanya itu malah bisa berikatan dengan EDTA-nya, sehingga ETA yang mau kita pakai jumlahnya atau konsentrasinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Baik, demikian ya penjelasan saya mengenai pembuatan senyawa EDTA yang mungkin nantinya bisa kalian perhatikan ya, menjadi perhatian khusus pada saat kalian praktikum titrasi kompleksometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.